Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan kembali dan selamat mendengarkan. Kota Jakarta memang terkenal gudangnya hotel-hotel berbintang yang menawarkan berbagai venue pernikahan terbaik bagi para calon pengantin. Bukan hanya dari segi fasilitas yang membuat orang-orang kepincut untuk melangsungkan pernikahan di hotel, melainkan juga karena menikah di hotel dinilai lebih praktis dan efektif. Selain itu, tentunya wedding venue di ballroom hotel premium juga memiliki nilai prestis tersendiri. Ballroom yang bertemakan garden party dengan kapasitas tamu mencapai ribuan orang tersebut sudah ramai oleh para undangan. Lampu-lampu hias terbaik menggantung dengan indahnya menambah kesan elegan dan memanjakan mata. Sang mempelai pria dengan tampilan bak pangeran di negeri dongeng itu baru saja menunaikan akad nikahnya disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua mempelai. Sedangkan mempelai wanita yang kini sudah sah menjadi istri seorang Aslan Maris sedang bersiap dengan penampilan yang digadang-gadang akan memukau seluruh pasang mata. Meski hubungan keduanya tak banyak disorot media, namun sosok sang pewaris yang dinilai sempurna itu haruslah bersanding dengan wanita yang sempurna juga. Namun beberapa saat sebelum semua itu terjadi, peristiwa yang menegangkan terjadi di sebuah kamar hotel tempat sang mempelai wanita tengah dirias. PRANG. Yuki Hoshi melempar sebuah vas bunga hingga memecahkan cermin hias yang berada di sebelah kirinya. Wajahnya merah padam dengan kedua mata yang sama merahnya. "Jangan seenaknya begitu, Kak! Yang harus menikah itu kakak!" teriak Yuki pada kakaknya yang pada saat itu akan melangsungkan pernikahan. Dia benar-benar emosi. Tidak seperti Yuki yang biasanya penurut dan akan melakukan apa saja jika keluarganya membutuhkan bantuan dirinya. "Kali ini saja, Yuki. Hanya berdiri di pelaminan saja, dan lewati malam pertama." Ucapan Yuri terhenti karena Yuki kembali berteriak. "Tidak! Sekali aku katakan tidak ya tidak!" Maudi selaku ibu mereka adalah yang paling merasa kalut bahkan nyaris frustasi. Di tengah-tengah waktu yang sudah sangat mendesak itu, Yuri anak sulungnya, yang pada saat itu akan melangsungkan pernikahan baru mengakui bahwa dirinya tengah mengandung dengan pria lain. Sebenarnya dia nyaris saja pingsan jika saja saudaranya yang biasa dipanggil Bude itu tidak segera membantunya untuk bisa lebih tenang. "Yuki, aku mohon, kali ini tolong kakakmu ini. Pernikahan ini tidak boleh batal. Lihatlah para tamu yang sudah hadir di bawah sana. Apalagi keluarga Aslan bukanlah keluarga sembarangan. Masa depan kita semua akan hancur jika sampai membuat mereka malu." Yuri dengan egoisnya terus saja memaksa adiknya untuk menggantikan posisi dirinya. Lebih tepatnya menjadi tumbal demi agar nama baiknya tetap terselamatkan. Semua itu demi harta yang sudah sejak lama sekali dia inginkan dari keluarga besar Maris. Yuki masih bersikeras dengan penolakannya. Gadis berambut panjang bergelombang itu sudah dihias mengenakan gaun bridesmaid bersama seorang sahabatnya yang bernama Anin. Tetapi karena permintaan mendadak dari sang kakak, gaun serta riasan tersebut sudah corat-marit karena dia terus mengamuk tak terima. Dulu dia juga pernah marah ketika tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi karena mengalah pada keinginan sang kakak yang saat itu baru saja lulus sarjana dan ingin meniti karir di dunia modeling, sehingga membutuhkan biaya yang tak sedikit dan sang ibu lebih mendukung karir Yuri. Sang ibu yang sejak tadi hanya dia merasa harus berbuat sesuatu, memikirkan masa depan keluarganya yang sudah dengan susah payah berjuang hidup setelah kepergian mendiang sang suami, kini memutuskan untuk buka suara yang lembut serta bergetar namun menyesakkan dada. "Yuki, putri ibu yang cantik dan baik hati. Ibu memohon kepadamu turutilah permintaan kakakmu. Kita sudah berjuang bersama sejauh ini. Tidakkah kamu merasa semua akan sia-sia jika sampai pernikahan ini batal dan keluarga kecil kita akan terkena imbasnya?" Yuki ternganga, air matanya langsung berderai ketika berhadapan dengan ibunya adalah hal yang paling melemahkan hati seorang Yuki. "Apakah ibu juga tega pada Yuki?" Dia terisak. Maudi segera menggelangkan kepalanya, lalu menangkup wajah Yuki dengan derai air mata yang sama. "Maafkan ibu dan maafkan kakakmu ya, sayang. Sungguh kita tak punya pilihan lain. Semoga pilihan ini adalah yang terbaik yang Tuhan pilihkan untuk jalan hidupmu menuju kebahagiaan." Siapapun percaya bahwa doa seorang ibu yang tulus mampu menembus langit. Yuri menoleh cepat ke arah ibunya karena merasa kurang suka dengan doa sang ibu. "Ibu, dia hanya akan menggantikanku selama 1 malam saja. Jangan mendoakannya untuk terus menjadi istrinya Aslan, dia adalah calon suamiku." Tanpa menoleh pada Yuri sang ibu menjawab. "Jalan hidup seseorang tidak akan bisa diatur oleh manusia itu sendiri melainkan atas apa yang telah Tuhan takdirkan, apalagi jika manusia itu adalah pendosa sepertimu. Ibu jangan aneh-aneh begitu, cepat waktu kita tidak banyak. Yuki sekarang ganti gaunmu dengan milikku ini." Yuri tak ingin lagi menghabiskan banyak waktu agar jangan sampai keluarga Aslan datang mencarinya.
bisa gagal semua rencana yang sebenarnya telah dia susun sejak sebulan yang lalu itu. Yuki seperti sebuah manekin yang tak bisa menolak ketika gaunnya dilucuti oleh sang kakak. Maudi pun turut membantu memasangkan gaun pernikahan berwarna putih dengan hiasan butiran mutiara putih di sekeliling roknya. Nampak pas sekali di tubuh mungil Yuki, bahkan wajah keduanya begitu mirip dan sering dikira kembar oleh orang-orang jika baru pertama bertemu dengan mereka berdua. Tetapi iris mata keduanya lah yang menjadi pembeda. Yuri memiliki iris mata hitam pekat, sedangkan Yuki bermata coklat terang seperti ibunya. Usia Yuki baru menginjak 20 tahun di hari itu, di hari yang seharusnya menjadi pergantian usia menuju dewasa itu. Dia malah mendapatkan kado yang tak disangka-sangka, yaitu bertukar peran dengan sang kakak menjadi seorang pengantin pengganti. Jangan kira rencana kakak ini tidak akan ketahuan, lelaki itu pasti akan tahu bahwa aku bukanlah kakak. Ucap Yuki dengan wajah datar menatap kakaknya yang berada tepat di depannya. Tidak perlu khawatirkan itu, wajah kita berdua sangat mirip bahkan tidak ada bedanya. Aslan pasti tidak bisa membedakannya, tentang warna mata kita yang berbeda, aku sudah siapkan kontak lens berwarna hitam untuk kamu pakai. Yuri sibuk membenahi penampilan adiknya dengan gerakan cepat karena sedang dikejar waktu. Yuki tak mampu lagi berkata-kata, ternyata kakaknya sudah merencanakan semua itu sebelumnya sampai-sampai sudah menyiapkan kontak lens juga. Aku merasa dijebak olehmu, Kak. Ucapnya lirih. Yuri tak ingin menanggapinya lagi karena jika diteruskan maka tak akan habis-habis. Kontak lens yang sudah disiapkan pun kini telah terpasang di kedua mata indah adiknya. Selesai! Ingatlah peranmu. Tidak usah banyak bicara dan jadilah pendiam. Saat malam nanti katakan saja bahwa kamu sedang datang bulan, maka semua akan beres. Oh ya, berikan botol ini pada salah satu pelayan, lalu katakan untuk menuangkannya pada gelas minuman. Bawa minuman itu agar diminum oleh Aslan sehingga dia akan tertidur semalaman. Setelah itu kamu akan aman. Selanjutnya serahkan saja padaku karena besok harinya posisi kita akan kembali ke semula. Dia menyelipkan sebuah botol kecil yang entah berisi obat apa ke tangan Yuki. Semua orang yang ada di ruangan tersebut dibuat terperangah pada rencana Yuri yang sangat mudah dan begitu lancar ketika dia uraikan. Sang ibu begitu miris melihat putri sulungnya yang seperti tanpa beban sama sekali, padahal jelas-jelas berbuat dosa besar dengan mengandung anak tanpa pernikahan, dan yang lebih miris lagi bahwa lelaki itu bukanlah Aslan calon suaminya. Terlebih lagi Yuki, meski sang ibu dan sahabatnya terus menguatkan dirinya, tentu saja itu tak akan cukup membuatnya menerima kenyataan pahit itu. Mengorbankan masa mudanya demi menutupi kelakuan sang kakak. Kamu pasti bisa, Yuki selalu bisa menghadapi apapun. Anin berbisik menyemangati Yuki meski dia pun ikut marah pada keputusan Yuri. Kini Yuki telah menjelma menjadi seorang pengantin yang begitu cantik, wajahnya memancarkan cahaya yang tidak terlihat di wajah Yuri ketika dia mengenakan gaun yang sama sebelumnya. Berjalan dengan anggun ditemani oleh sang ibu dan budenya, sambil memegang seikat bunga meski tangannya bergetar, langkah demi langkah terasa mengambang seolah kedua kakinya tak berpijak. Tiba-tiba saja dia tersadar ketika seorang lelaki tampan dan menawan tersenyum padanya dari kejauhan. Diakah Aslan? Bab 2 resmi menikah. Pancaran kecantikan di wajah Yuki tak hanya menarik perhatian keluarganya, namun juga berhasil menuai pujian dari seluruh tamu undangan, terutama tamu wanita yang mengidam-idamkan Aslan menjadi suami mereka. Kata beruntung memang pantas disematkan padanya, mengingat Yuki hanya berasal dari keluarga yang hidup seadanya. Jika dikisahkan dalam buku dongeng, maka kisah Yuki mirip dengan dongeng berjudul Cinderella. Aslan terlihat tak ingin melepaskan tatapan mata yang sudah diarahkan ke target, yaitu Yuki yang dia kira adalah kekasihnya, Yuri. Satu tangannya terulur dan disambut oleh tangan lembut Yuki yang masih gemetar. Sebuah veil yang menutup wajah cantik Yuki perlahan disingkap oleh Aslan menggunakan kedua tangan. Saat tatapan keduanya kembali terkunci, Aslan menundukkan wajah lalu mengecup dahi istrinya hingga Yuki berjingkat kaget dan seketika menarik tawa para tamu yang gemas dengan sikap malu-malu yang Yuki tunjukkan. Genggaman bunga di tangan sekaligus sebuah botol kecil pun semakin mengerat. Mereka tertawa di atas penderitanku. Batinnya kesal bercampur rasa tak berdaya. Dari kejauhan Yuri bersembunyi untuk melihat keadaan, ketika perlakuan mengejutkan Aslan yang mencium adiknya itu terlihat oleh mata, tangan Yuri mengepal karena tak terima. Selama pacaran denganku dia tak pernah sama sekali menciumku, apakah dia senaif itu? Hanya akan menyentuhku setelah menikah? Sambil bergumam tiba-tiba dia teringat pada mendiang Akram, mantan kekasihnya yang merupakan kakak dari Aslan. Selama 1 tahun berpacaran dengan Akram, lelaki itu pun memperlakukannya sama seperti Aslan yang menghormati dirinya sebagai seorang perempuan. Saat itu, Yuri sangat yakin pada rencananya. Setelah kematian Akram dia menjadi dekat dengan Aslan dan itu mengalir begitu saja. Meski ibunya Aslan yaitu Asmira terlihat kurang suka. Bukan karena status keluarga Yuri, melainkan sikap gadis itu yang malah memacari Aslan yang notabene merupakan adiknya Akram, kekasih Yuri sebelumnya. Bahkan saat keluarga masih dalam masa berkabung setelah kepergian Akram untuk selama-lamanya,
Yuri dengan santainya menjalin hubungan dengan Aslan dan sudah tak terlihat bersedih lagi seperti yang selalu dia tunjukkan pada setiap acara peringatan kematian Akram. Hubungan Yuri dan Aslan pun terjalin baru 6 bulan lamanya. Sampai pada saat Aslan menyampaikan niatnya untuk melamar Yuri, dia pun merasa seperti telah sampai di ujung penantian untuk masuk ke dalam keluarga konglomerat tersebut dengan menyandang nama Maris. Keinginan Aslan untuk mempersunting dirinya pun sempat mendapatkan beragam komentar dari pihak keluarga Aslan. Penyebab utamanya adalah karena hubungan mereka yang baru seumur jagung dan juga demi menghormati kematian sang kakak yang belum lama terjadi, akan tetapi tetap saja tak ada yang mampu menentangnya. Selama menjalin hubungan itu tak sekalipun Yuri pernah mengenalkan Aslan kepada keluarganya. Tak seperti saat menjadi kekasih dari mendiang Akram, keluarga Yuri sudah cukup mengenalnya dengan baik. Sampai pada saat hari di mana lamaran itu akan terjadi, Yuri terpaksa meminjam rumah budenya yang jauh lebih layak daripada rumah sempit ibunya yang selalu tercium aroma masakan dan dipenuhi oleh kepulan asam karena keluarganya menjalankan usaha catering kecil-kecilan. Aslan pun hanya bertemu dengan ibu dan bude Yuri saja, karena pada saat itu adiknya tengah disibukkan pada pekerjaan cateringnya yang tak bisa ditinggal. Di dalam rumah kecil itulah tempat keluarganya mengais rezeki. Yuki dibantu sahabatnya Anin bertugas mengepak makanan yang siap diantar, sedangkan bagian memasak dikerjakan oleh ibunya dan juga bude. Di manakah peran Yuri? Tidak ada karena dirinya hanya sibuk berpacaran dan merias diri agar bisa mengimbangi gaya hidup Aslan yang sempurna. Dia bahkan menempati sebuah apartemen mewah yang dulu pernah diberikan oleh mendiang Akram dan Aslan pun tak mempermasalahkannya. Mengenai uang untuk memenuhi gaya hidupnya berasal dari sang ibu yang bekerja keras bersama adiknya. Pesta telah usai tanpa terasa. Sejak awal Aslan memang menginginkan sebuah pesta yang singkat saja karena dirinya yang tak begitu menyukai pesta. Para tamu belum habis semua, namun rombongan pengantin sudah bersiap untuk meninggalkan tempat acara. Yuri yang masih betah memantau dari kejauhan merasa sedikit heran sebab bukannya masuk ke lift namun Aslan dan Yuki malah ke arah pintu keluar. Akan pergi kemana mereka? Bukankah kamar sudah disiapkan untuk kamar pengantin? Yuri terheran-heran, sebuah pasmina hitam dia lilitkan di kepala hingga menutupi separuh wajahnya, lalu bergegas mengikuti pergerakan kedua pengantin baru tersebut. Ketika Yuri sudah sampai di bagian luar lobi, dia pun menjadi panik ketika melihat Aslan membawa Yuki masuk ke sebuah mobil hitam metalik lalu melintas tepat di hadapannya. Merasa itu tak seperti rencana yang telah dia bicarakan dengan Aslan sebelum hari pernikahan. Dengan gugup dia merogoh ponselnya untuk menghubungi seseorang. "Halo, pengantin baru, apa ada yang tertinggal?" Suara renyah terdengar di balik ponsel yang dipegang Yuri. "Jangan bercanda, Bagas, maksudku ya ada sesuatu yang tertinggal." Yuri makin gugup hingga kehilangan kata-kata. Teman Aslan itu langsung bertanya. "Katakan saja, biar aku ambilkan. Tapi akan aku antarkan besok pagi saja ya, agar tidak mengganggu malam pertama kalian di villa. Hahaha." Villa? Yuri mulai mendapatkan petunjuk. Otaknya langsung berpikir cepat untuk mengingat villa mana saja yang menjadi kemungkinan keberadaan Aslan dan Yuki nantinya. Ada banyak villa keluarga Maris yang memang dia ketahui sehingga membuatnya malah kebingungan. Karena tak mungkin dia mendatangi satu persatu villa yang berada sangat jauh dari kota. "Aku kehilangan bunga yang tadi kulemparkan. Aku ingin itu kembali. Bagas bisa bantu aku?" "Hahaha. Kamu ini lucu sekali. Yang seperti itu saja masih ingin diminta kembali. Minta saja pada Aslan. 1 kebun bunga pun sanggup dia berikan." Sahut Bagas yang memang sudah mengenal Yuri semenjak masih berpacaran dengan kakaknya Aslan. Ngomong-ngomong Bagas, saat ini kami akan menuju ke villa mana, ya? Karena Aslan main rahasia denganku." Yuri memang pandai bermain kata. Tanpa curiga Bagas pun menjawab. "Ya villa pribadi miliknya lah, di utara." "Utara? Villa pribadi? Aku baru tahu itu." "Baiklah Bagas, tolong antar ke situ ya." Pinta Yuri lagi, padahal bunga itu tidaklah penting, yang ingin dia ketahui hanyalah kemana Aslan membawa adiknya. "Oke, selamat bersenang-senang." Bagas memutus panggilan telepon setelah ucapan terakhirnya. Dari informasi Bagas itu Yuri pun berniat untuk menyusul ke villa tersebut pada esok harinya, karena seperti rencana awal yang telah dia atur sebaik mungkin bahwa ketika Aslan bangun pagi esoknya, dirinya sudah harus bertukar lagi dengan Yuki. Setelah itu terjadi dengan mulus, maka Yuri tinggal mengaku pada Aslan bahwa semalam mereka telah melewati malam pertama dengan keindahan yang tak akan terlupakan. Aslan pasti akan lupa sebab dia akan tertidur semalaman karena efek obat tidur yang sudah dia tugaskan untuk Yuki berikan. Lalu 1 bulan setelahnya, dia baru akan mengakui perihal kehamilannya yang sudah pasti akan dianggap sebagai hasil hubungannya dengan Aslan. Rencana tersebut begitu sempurna dan harus berakhir sempurna dengan bantuan sang adik. Sambil tersenyum dengan rencana hebatnya itu, Yuri mengelus perut rata yang terdapat janin di dalamnya. "Tenang saja, sayang. Mama akan membuatmu terlahir sebagai putra dari seorang Aslan Maris."
Aku hanya harus bersabar dalam 1 malam. Minuman yang nantinya Yuki berikan pada Aslan akan membuat semuanya menjadi mudah. Bab 3 tiba di villa. Wajah Yuki sama sekali tak menampakkan kebahagiaan layaknya seorang pengantin yang baru saja dinikahi oleh sang lelaki pujaan. Begitu pula dengan Aslan yang langsung berubah dingin, tak seperti apa yang dia tunjukkan ketika di pesta tadi. Dua orang tersebut seperti hanya sedang menjalankan peran sebagai sepasang suami istri saja dan bukan untuk yang sesungguhnya. Mobil yang membawa sepasang pengantin baru tersebut tiba di sebuah villa yang terletak di perbukitan. Cahaya matahari terbenam menyambut dengan indahnya. Yuki yang sangat menyukai pemandangan alam, langsung tersenyum menikmati lukisan dari sang pencipta ketika dirinya telah berdiri di luar mobil. Dari jarak yang tak begitu jauh dengannya ternyata Aslan sempat memperhatikan dirinya dan cukup terpaku melihat senyuman itu walau hanya sesaat. Ketika seorang pengawal membisikkan sesuatu di telinganya, Aslan langsung pergi meninggalkan Yuki yang masih dia kira sebagai Yuri untuk lebih dulu masuk ke dalam villa tersebut. Yuki dibawa oleh 2 orang wanita yang seusia dengan ibunya. Mereka membukakan pintu sebuah kamar, lalu meminta Yuki untuk masuk ke dalamnya. Foto pernikahan yang sangat besar menyambut kedatangannya ketika memasuki kamar tersebut. Setelah diperhatikan ternyata itu adalah gambar dirinya bukannya Yuri yang seharusnya. Cih, kapan gambar itu diambil? Lagi pula bagaimana bisa mereka tidak melihat diriku yang berbeda dari Kak Yuri? Yuki bergumam dengan sinis sambil menatap foto yang tergantung kokoh di dinding kamar tersebut. Nyonya, kami akan membantu Anda melepas gaunnya. Apakah Anda ingin melakukannya di area yang berbeda di sisi kamar ini? Tanya salah satu pelayan tersebut. Nyonya? Cih, memangnya aku sudah tua? Cicit Yuki di dalam hati. Yuki menatap pelayan yang berbicara dengannya tersebut, lalu menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang lain selain mereka di sana. Di sini saja, sahutnya singkat. Kedua pelayan pun segera melakukan tugasnya dengan sangat ahli tanpa menyakiti kulit Yuki. Namun ketika gaun itu telah lepas, mereka dibuat terkejut saat melihat pakaian dalam yang dikenakan Yuki sangatlah norak dan juga terkesan lusuh. Saat itu, Yuki hanya mengenakan atasan tank top bergambar kartun dan bawahan model celana short polos. Sejenak kedua pelayan tersebut saling pandang satu sama lain demi menetralisirkan rasa keterkejutan yang teramat setelah menyaksikan istri seorang Aslan yang jauh dari kata elegan yang seharusnya. Apa ada yang salah? Yuki menatap kedua pelayan yang terkejut karena Yuki menyadari reaksi aneh mereka. Tidak ada, Nyonya. Maafkan kami, silakan jika Anda ingin mandi, air hangat sudah kami siapkan. Sahut salah seorang pelayan. Awalnya mereka begitu sungkan saat kedatangan Yuki yang cantik dan anggun. Namun begitu melihat pakaian dalam yang lusuh itu, para pelayan pun seketika memandangnya sebelah mata. Terima kasih, bisakah kalian meninggalkanku? Tanya Yuki. Salah seorang pelayan bernama Wina pun menjawab. Kami akan menunggu di sini, Nyonya. Karena barang-barang di dalam kamar ini harus tetap dijaga. Ucapnya memberikan tatapan curiga pada Yuki. Yuki paham arti tatapan itu dan dia menjadi kesal. Apa kamu sedang berpikir bahwa aku akan mencuri di sini? Wina terkejut karena Yuki seperti bisa membaca pikiran saja. Bukan begitu, Nyonya. Maksudku jika ada barang yang hilang di rumah ini, maka sebagai pelayan senior akulah yang akan bertanggung jawab, begitu. Meski dia berkata dengan nada sungkan, namun tetap saja menyakiti hati Yuki. Yuki pun dibuat habis kesabarannya. Keluar kalian sekarang juga! Aku adalah Nyonya di rumah ini, ingat! Sergahnya sambil berkacak pinggang. Wina yang merasa Yuki sangatlah rendah itu ingin kembali menolak, akan tetapi seseorang telah masuk ke dalam kamar itu dan mengejutkannya. Tuan muda, Anda ada di sini? Wina langsung menunduk hormat bersama dengan pelayan lainnya. Aslan berdiri dengan gagahnya dan penuh wibawa. Jika semua wanita langsung terpikat melihatnya, namun tidak dengan Yuki yang saat itu tengah menyamar menjadi kakaknya, Yuri. Wah, baru beberapa jam resmi menjadi istriku kamu sudah berani membentak pelayan ya? Ucap Aslan kepada Yuki dengan sinis. Kedua pelayan yang mendengar itu pun merasa puas dan tak mampu menyembunyikan senyuman licik mereka. Semua itu dilihat oleh Yuki, meski dia tak peduli. Mereka menuduhku seperti seorang pencuri. Yuki menyahut dengan nada keras sambil menunjuk wajah kedua pelayan tersebut di hadapan Aslan yang sejak tadi terus memperhatikan penampilannya yang lusuh itu. Tidak seperti itu, Nyonya. Anda salah paham saja. Mendadak nada bicara Wina menjadi lembut. Yuki sampai berdecih melihat perubahan cepat itu. Terserah! Sahut Yuki yang malas berdebat dengan manusia bermuka dua. Kalian keluarlah, biarkan istriku membersihkan dirinya. Suara tegas Aslan langsung membuat dua orang pelayan tersebut bergerak meninggalkan kamar. Saat itu, Yuki pun tersadar kalau di dalam kamar itu hanya ada dia bersama dengan lelaki yang sepertinya tidaklah sebaik yang terlihat.
Yuki menyadari kalau pakaiannya sangatlah terbuka sehingga dengan cepat dia berusaha menyilangkan kedua tangan ke bagian dada dan perut, berharap bisa menutupi tubuhnya, namun jelas percuma. Melihat gerakan Yuki yang seperti menutupi dirinya itu, lidah Aslan jadi gatal untuk berkomentar. Untuk apa berusaha menutupi tubuh lusuhmu itu? Bahkan jika aku membuatmu polos pun, kamu tidak akan bisa menolaknya. Nada bicaranya sangat dingin, jauh dari kesan lembut. Yuki pun menjadi curiga dan bertanya-tanya tentang hubungan seperti apa yang sebenarnya dijalankan oleh kakaknya bersama lelaki itu, karena mulut Aslan ternyata mengerikan ketika berbicara. Atau jangan-jangan, dia sudah mengetahui bahwa aku bukanlah Kak Yuri? Seketika itu Yuki menjadi ketakutan. Ketika Aslan terlihat berjalan mendekat, Yuki dengan cepat ingin menghindar. Aku ingin mandi, menjauhlah karena aku ini kotor. Bergegas Yuki berlari ke arah kamar mandi yang pintunya sudah terbuka itu. Aslan pun tersenyum licik menatap istrinya yang ketakutan kepadanya lalu memilih pergi. Malam harinya, Yuki masih berada di dalam kamar tersebut, namun hanya seorang diri dan itu membuatnya cukup lega. Sejak selesai mandi, dia telah merasakan lapar, namun tak berani untuk keluar kamar. Dia takut pada tatapan orang-orang kaya yang seolah mengintimidasi dirinya. Apalagi jika harus makan malam bersama dalam satu meja. Yuki sangat sadar diri dari mana dia berasal. Beruntung dia menemukan satu teko air putih dan juga beberapa potong roti di atas meja nakas, sehingga dengan memakan itu bisa sedikit mengurangi perih di perutnya akibat lapar. Dalam kesendiriannya itu, Yuki memutar kembali ingatan tentang kejadian hari ini hingga berakhir menggantikan kakaknya menikah dengan lelaki asing. Air mata pun menitik begitu saja membuat roti yang dia kunyah terasa hambar. Di saat yang bersamaan pintu kamar mulai terbuka dari luar, Yuki terkejut lalu dengan cepat mengusap air matanya. Tidak lupa pada pesan sang kakak yang memintanya menuangkan sebotol cairan di dalam minuman untuk diberikan pada Aslan. Yuki sudah menyiapkan segelas air putih yang tersedia di atas meja nakas tersebut, namun lupa menuangkan cairan dalam botolnya, sehingga ketika menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam kamar, dia pun bergegas menuangkan cairan tersebut, namun karena gugup tangannya sampai bergetar, dan sialnya botol itu terjatuh lalu tumpah di lantai. Sial! Bab 4 Yuki menangis tanpa suara. Malam itu, Yuki seperti mendengar suara petir menggelegar saat melihat kemunculan Aslan yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Jantungnya sudah berdebar-debar seperti baru saja ketahuan mencuri. Botol kecil yang terlanjur jatuh itu terpaksa dia singkirkan menggunakan kaki kecilnya hingga menggelending ke bawah tempat tidur dalam keadaan kosong. Selamat malam, ini minuman untukmu. Saking gugupnya Yuki malah menawarkan segelas minuman di tangannya yang sebelumnya telah gagal dia campur dengan cairan tadi. Kalaupun Aslan meminum air itu, dirinya tahu tak akan terjadi reaksi apapun setelahnya. Hanya karena terlanjur basah, ya berikan saja sekalian. Sejenak Yuki memperhatikan wajah lelaki di hadapannya tersebut. Aslan yang sudah berusia 28 tahun itu memiliki wajah yang dewasa, tampan, berkulit putih dan warna rambut gelap menyempurnakan fisiknya. Terdapat bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar rahang tegasnya. Tubuhnya pun sangat tinggi dilengkapi dengan bentuk yang atletis. Dia menatap Yuki dengan tajam, melihat ke arah bola mata Yuki yang terlihat mencurigakan. Namun tak urung juga menerima gelas yang disodorkan itu, lalu meminumnya hingga habis dengan gaya yang cukup terlihat keren. Sialnya di dalam hati Yuki mengakui ketampanan Aslan yang menurutnya di atas rata-rata. Saat itu, Yuki hanya bisa menyaksikan air putih yang diminum hingga habis itu dengan menghela napas pasrah. Percuma saja dia meminumnya, rencana Kak Yuri sudah gagal dan entah apa yang akan terjadi malam ini pada nasibku. Yuki sudah meyakini kalau malam ini sepertinya dia akan mendapatkan kesialan. Hanya doa yang mampu ia panjatkan, berharap Tuhan akan berbaik hati membuat lelaki di hadapannya itu memilih langsung tidur saja atau kalau boleh dibuat pingsan secara tiba-tiba. Yuki merutuki kebodohannya di dalam hati. Dasar bodoh, Yuki. Begitu saja tidak becus, Tuhan tolong selamatkanlah aku malam ini. Hatinya terus bermonolog dengan wajah yang gelisah. Aslan telah meminum habis air putih itu, lalu menyodorkan kembali gelas tersebut kepada Yuki yang langsung menerimanya, lalu meletakkan gelas itu kembali di atas meja nakas tepat di belakang tubuhnya, sehingga dia harus berbalik membelakangi suaminya. Aslan memperhatikan pergerakan Yuki dengan seksama hingga memindai tubuh mungil itu dari rambut hingga ke kakinya. Dres piyama yang dikenakan Yuki nampak kedodoran di tubuhnya hingga terlihat lucu bagi Aslan. Namun ternyata bukan hanya perasaan lucu yang lelaki itu rasakan melainkan sepaket dengan keinginan untuk sesuatu yang lebih. Ketika Yuki membalikkan tubuhnya lagi menghadap Aslan, sesuatu yang diucapkan oleh lelaki itu sontak mengguncang jiwanya. Layani aku! Ucap Aslan begitu saja, namun tentu tak bisa Yuki terima begitu saja. Apalagi ketika melihat wajah Aslan yang sudah dipenuhi hasrat mirip seekor binatang buas yang bersiap menerkam mangsanya. Berbagai alasan langsung terpikir di otak Yuki, namun tiba-tiba teringat pada perintah sang kakak bahwa Yuki harus mengaku sedang datang bulan jika saat itu dia sedang mengalami situasi terdesak.
Aku sedang datang bulan, jadi itu. Yuki gugup setengah mati. Ini adalah pengalaman pertamanya berinteraksi dengan lelaki, apalagi hanya berdua saja di dalam kamar. Meski Aslan adalah suaminya, namun tetap saja Yuki tidak merasa nyaman, karena dirinya hanya akan menjadi istri dalam waktu semalam saja. Akan tetapi Aslan sepertinya tak semudah itu percaya. Dia malah tersenyum mengejek dan mulai berkata pedas lagi. Gadis seperti dirimu berani berbohong padaku? Ingatlah, bahkan setiap tetes darah yang akan keluar dari tubuhmu mampu aku bayar dengan uangku. Itu kan yang kamu inginkan sejak awal. Uang? Dia mulai maju selangkah, sedangkan Yuki semakin mundur beberapa langkah. Namun langkah itu tidak bisa Yuki bawa lebih jauh lagi karena posisinya sudah terjepit. Apa maksudmu? Aku tidak butuh uangmu. Sergah Yuki. Apa-apaan lelaki ini? Rutuknya dalam hati. Tidak butuh uang katamu. Tenang saja, istriku. Tidak perlu malu, setelah menjadi istri seorang Aslan, kamu akan menjadi kaya raya. Seperti yang dulu kamu inginkan ketika berpacaran dengan kakakku, bukan? Aslan semakin mendesak tubuh Yuki yang sudah mepet hingga terduduk di meja nakas yang kecil itu. Wajah keduanya sudah sangat dekat hingga Yuki harus menahan dada bidang Aslan dengan kedua tangannya, meski kesulitan karena kalah tenaga. Ucapan Aslan sudah tak bisa lagi dicerna Yuki dengan baik, sebab dirinya sibuk mencari cara agar bisa menjauh dari suaminya. Yuki benar-benar tidak paham pada tuduhan yang Aslan layangkan. Mengapa dia berbicara seperti itu pada seorang wanita yang telah menjadi istrinya? Apakah dia menganggap Yuri hanya menginginkan uangnya saja? Hanya itu yang sempat Yuki tangkap. Dengan kening yang berkerut dalam Yuki berkata dengan berani. Bukankah sebelum menikah kamu sudah berpacaran dulu? Jika kamu tidak percaya pada kekasihmu, lalu kenapa menikahinya? Alih-alih menjawab, Aslan, Raka. Suara pintu ditutup dengan keras membuat Yuki terlonjak. Lepaskan aku tuan, Anda salah orang. Ucapnya sekeras mungkin. Dengan wajah garangnya Aslan sama sekali tak mau peduli dan berkata dengan penuh penekanan. Jangan pernah lagi mencoba untuk pergi dariku. Bapenam, jadilah istri yang baik. Yuki sudah tak mampu lagi melawan kekuatan Aslan. Padahal hanya untuk melepaskan tangannya dari genggaman lelaki itu saja dia tidak mampu. Yuki bukanlah gadis yang lemah. Selama hidupnya, dia tak pernah mau membiarkan siapapun menindasnya. Bahkan setelah kematian sang ayah dia juga sampai turun tangan untuk membantu keluarganya dengan bekerja dalam usaha catering keluarganya. Sangat jauh sekali perbedaannya jika Yuki dibandingkan dengan Yuri. Selaku sang kakak nyatanya Yuri sangatlah manja. Terlebih lagi Yuri yang mempunyai cita-cita tinggi itu semakin banyak membutuhkan biaya sehingga mau tak mau orang tua mereka harus menyokong kebutuhan dananya. Dan ketika Yuri mulai berpacaran dengan Akmal, dirinya malah semakin menjadi dan sampai-sampai jarang pulang ke rumah. Teringat pada sang kakak, Yuki semakin menyalahkan Yuri atas apa yang telah menimpa dirinya. Direnggut kesuciannya oleh lelaki yang sama sekali tak dia cintai, tentu saja itu sangatlah menyedihkan. Rasanya aku tidak pernah berbuat dosa yang buruk, lalu kenapa aku harus mengalami kesialan seperti ini? Yuki bergumam seraya melangkah mengikuti tarikan tangan Aslan di depannya. Yuki menatap lelaki di depannya itu dan kembali bergumam. Apakah karena aku dan Anin sering mencuri buah mangga di pohon milik Bude? Makanya Tuhan sedang menghukumku dengan cara seperti ini? Dari hadapannya Yuki itu, Aslan berdecak setelah mendengar gumaman aneh di belakangnya. Sika, hentikan ocehan tak jelasmu itu. Yuki terkejut karena dia mengira Aslan tak mungkin mendengarnya. Kamu mengupingku? Sergahnya. Aslan menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghadap Yuki, yang langsung waspada dengan menyilangkan satu tangannya yang bebas itu ke depan wajahnya. Sedang apa? Tanya Aslan yang heran melihat gerakan aneh Yuki. Kenapa? Yuki bertanya sambil melototkan mata bulatnya. Dia masih kesal pada lelaki itu. Selain telah merenggut kesucian dirinya, Aslan juga sudah membuat dirinya gagal bertukar dengan Yuri di luar rumah tadi. Padahal itu sudah nyaris terjadi dan tinggal sedikit langkah lagi. Melihat mata bulat yang seolah menantang dirinya dengan berani itu, Aslan cukup merasa terhibur hingga dia menarik sedikit sudut bibirnya. Aslan mengangkat tangan kirinya ke depan wajah Yuki hingga gadis itu langsung bereaksi dengan memicingkan kedua matanya menatap Aslan. Tanpa ragu ataupun canggung, Aslan menyelipkan anak rambut Yuki ke belakang telinga tanpa terduga. Sekarang adalah waktu untuk kita sarapan bersama dengan Mama. Sebagai istriku, kamu harus menjaga perilakumu agar tidak menjatuhkan harga diri suamimu ini. Aslan berujar dengan nada yang terdengar ramah. Yuki yang pemberani itu tentu tak semudah itu untuk menurut, apalagi ketika Aslan mengatakan perihal suami. Apa? Batin Yuki tak terima, saat dia sudah mulai membuka mulutnya di situ juga Aslan membuatnya bungkam. Berhentilah berbicara yang tak perlu dan jadilah istri yang baik, itu pun jika kamu ingin tetap hidup di rumah ini. Setelah berkata seperti itu, Aslan kembali menarik tangan Yuki dan segera membawanya melangkah ke tujuan awal, yaitu ruang makan.
Membawa perasaan dongkolnya itu, Yuki yang juga telah merasakan lapar kali itu tak mau lagi membantah, sehingga dirinya menutup mulut dan membiarkan Aslan membawa dirinya kemana saja yang lelaki itu suka. Begitu masuk ke dalam ruang makan yang dituju, Yuki langsung disambut oleh tatapan memindai dari dua orang tua yang berada di kursi mereka masing-masing. Yuki mengenal wanita yang berada di sana sebagai Nyonya Asmira, yaitu ibu dari Aslan. Namun satu orang laki-laki tua di sebelahnya baru pertama kali ia temui. Tiba-tiba Aslan membuka suara untuk memperkenalkan kedua orang tua tersebut kepada Yuki. "Sayang, perkenalkan ibu dan ayahku." Telinga Yuki langsung gatal ketika Aslan menyebutkan kata sayang, akan tetapi saat dia merasakan genggaman tangan Aslan yang semakin menguat itu, Yuki pun akhirnya tersenyum lalu menunduk hormat pada kedua orang tua Aslan yang artinya mereka adalah mertuanya. "Selamat pagi." Sapanya menampilkan wajah berpura-pura ramah. "Pagi, Yuki. Mari kita makan bersama." Sapa lelaki tua bernama Mahardika yang merupakan ayah Aslan. Lelaki itu pun menyambut Yuki dengan cukup ramah dan juga tersenyum, akan tetapi karena Mahardika menyebut dirinya dengan nama Yuki bukannya Yuri, sontak membuat Yuki terkejut. Mengapa dia bisa menyebutku Yuki? Bukankah seharusnya mereka mengenaliku sebagai Yuri? Yuki bertanya-tanya di dalam hati sambil melirik ke arah Asmira yang tampak biasa saja, bahkan tak lagi melihat ke arah dirinya. Tangan Yuki kembali ditarik oleh Aslan, namun kali itu dengan perlahan. Aslan pun memperlakukan Yuki dengan baik seperti bersedia menarikan sebuah kursi untuk ia duduki. Mau tak mau Yuki harus menghargainya. "Terima kasih," ucap Yuki kepada Aslan, namun lelaki itu hanya menjawab dengan anggukan. Kedua orang tua di sana pun menanggapi sikap Aslan dengan berbeda. Mahardika memberikan reaksi tersenyum senang, namun Asmira masih menjaga mode diamnya. Dari sana Yuki pun bisa menebak bahwa dua orang tua tersebut memiliki perbedaan sifat yang kentara. Namun keramahan yang ditunjukkan oleh Mahardika cukup mengherankan bagi Yuki. Apalagi ketika mereka tahu bahwa dirinya memang bernama Yuki, hal itu masih terus membuatnya bertanya-bertanya. Sambil menengok ke arah Aslan, dia berkata di dalam hati, "Sepertinya aku harus bertanya padanya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahan kemarin." Pagi itu adalah hari yang berat bagi Yuki, karena saat itu merupakan hari pertama dirinya menjadi seorang istri sekaligus hari pertama makan satu meja bersama dengan para orang kaya. Dirinya yang tidak pernah belajar table manner cukup dibuat kesulitan ketika melihat banyaknya jenis sendok yang tersusun rapi di sisi kiri dan kanan piringnya, ditambah lagi di sana juga terdapat satu buah pisau kecil yang membuatnya mengernyit heran. Yuki menggigit bibir bawahnya, benar-benar merasa dirinya bodoh. "Kak Yuri memang jauh lebih cocok berada di lingkungan seperti ini daripada diriku," ucapnya di dalam hati. Beruntung di depannya tersedia beberapa roti sandwich. Makanan seperti itu sudah sering dia makan karena cukup sering dia beli bersama dengan Anin, sahabatnya. Tampilannya juga tak jauh berbeda dengan yang ada di depannya tersebut. Tangan kanan Yuki pun langsung terangkat dan mengambil satu potong roti berisi irisan kecil-kecil dari beberapa macam sayuran mentah dan juga daging panggang. Sebelum menyantapnya, Yuki tentu tak lupa untuk memanjatkan doa terlebih dulu dari dalam hatinya. Setelah itu sandwich sehat tersebut segera meluncur ke dalam mulutnya hingga habis tak bersisa. Wah, rasanya sangat jauh berbeda dengan yang sering kubeli bersama Anin. Sandwich yang ini kenapa begitu nikmat sekali? Apakah karena bahannya juga berbeda, ya? Yuki terus saja asyik bermonolog di dalam hati seolah tak ada orang lain di sekitarnya. Padahal di sebelahnya itu Aslan sempat memberikan lirikan aneh kepada dirinya. Beberapa saat kemudian sesi sarapan pun selesai ketika semua orang yang duduk di satu meja makan tersebut menghabiskan sarapan mereka. Mahardika lebih dulu berdiri lalu kemudian membantu Asmira berdiri dengan meraih satu tangan istrinya. Setelah itu Aslan pun ikut berdiri sehingga Yuki segera mengikuti pergerakan lelaki tersebut agar dirinya tak tertinggal sebab dia harus menanyakan sesuatu kepada Aslan. Saat Mahardika dan Asmira bergerak menjauhi meja itu membuat Yuki merasa lega dan berharap agar dua orang tersebut segera pergi. Sebab berada di dekat mereka membuat dirinya terus merasa tegang sekaligus terintimidasi. Akan tetapi Yuki belum bisa sepenuhnya merasa lega saat Asmira memutuskan untuk berbicara kepada dirinya. "Aku baru tahu kalau namamu adalah Yuki ketika di pernikahan kemarin, dan pagi ini aku juga melihat sikapmu yang seperti menunjukkan rasa sungkan. Padahal aku sudah cukup lama mengenalmu semenjak menjadi kekasih dari mendiang kakaknya Aslan, dan nama Yuri yang kukenal merupakan gadis yang gemar berpesta. Tetapi saat melihatmu pagi ini, aku seperti merasa kamu adalah dua orang gadis yang berbeda, namun memiliki wajah yang sangat mirip." Yuki tercengang namun hanya bisa diam sambil menelan ludahnya yang tercekat. Dia memang membenci Yuri atas apa yang telah terjadi pada dirinya saat itu. Namun jika saja dia egois dan membongkar semuanya, tentu saja Yuki sadar bahwa setelah ini keluarganya lah yang akan menanggung akibatnya karena sudah dengan berani mempermainkan keluarga si kaya mereka. Bab 7 pernikahan ini nyata. Yuki memandangi pergerakan dari mobil mewah yang ditumpangi oleh kedua mertuanya tersebut melalui jendela kaca yang berada di sisi pintu utama rumah tersebut.
Ketika mobil itu sudah menjauh, tampak Aslan berjalan masuk dari arah luar rumah melewati Yuki begitu saja. Yuki tak lantas langsung menyusul lelaki tersebut, melainkan memilih untuk kembali mencari keberadaan sang kakak. Menurut Yuki mungkin saja saat itu Yuri masih bersembunyi dan menunggu dirinya. Kamu lupa dengan apa yang baru saja aku katakan 1 jam yang lalu? Yuki yang tengah fokus melihat ke arah luar rumah itu, dibuat berjingkat kaget ketika mendengar suara lantang dari arah belakangnya. Ketika dirinya memutar tubuh ke arah suara, rupanya itu adalah suara Aslan. Lelaki itu tengah berdiri menghadap dirinya dengan tatapan geram. Aku tidak suka mengulangi perkataanku, tetapi sepertinya otakmu kesulitan dalam memahami. Aslan berjalan mendekati Yuki dengan perlahan, membawa aura dinginnya itu, lalu berhenti tepat di hadapan Yuki. Jangan pernah mencoba untuk pergi dariku! Aslan mengulangi ucapan serupa yang telah dia katakan kepada Yuki ketika gadis itu berusaha untuk melarikan diri pagi tadi. Nada bicaranya penuh penekanan, lalu dengan cepat ia meraih satu tangan Yuki dan menyeret tubuh mungil itu agar mengikuti langkahnya. Sial! Yuki merasa kesal sekali karena lagi-lagi tak bisa melarikan diri dan selalu disebabkan oleh lelaki galak yang terus saja menarik tangannya. Namun Yuki tak ingin mengalah, dia tidak ingin berada lebih lama lagi di dalam neraka itu. Aslan terlihat seperti bukan lelaki yang baik, begitu pula dengan kedua orang tuanya. Aku harus pergi, hari ini, saat ini juga. Tekad Yuki sudah bulat. Apapun yang akan terjadi, dia harus melarikan diri, meskipun Yuri sudah tak ada lagi di luar rumah itu sekalipun. Dia akhirnya memutuskan untuk melawan Aslan, meski nyawa taruhannya. Yuki menyentak kuat tangannya sehingga berhasil terlepas dari pegangan Aslan. Awalnya dia berpikir itu akan sulit, namun ternyata Aslan tak sekuat itu, pikirnya. Ketika Aslan menyadari bahwa Yuki melepas tautan tangannya, dia pun kembali dibuat geram. Apa yang sedang ingin kamu coba lakukan? Aslan yang bertubuh tinggi dan besar itu segera menangkup dagu mungil Yuki dengan satu tangannya hingga memenuhi seluruh leher Yuki. Wajah Aslan juga tampak menahan marah. Beberapa orang pelayan yang berada di sekitar mereka pun turut menjadi tegang ketika menyaksikan hal tersebut. Yuki terkejut mendapat perlakuan seperti itu. Napasnya pun sudah mulai tersengal. Namun bukan Yuki namanya jika mudah menyerah dan bisa bersikap manis agar orang lain mau menuruti keinginannya. Lepaskan tanganmu! Ucap Yuki dengan suara yang tercekat sambil berusaha melepas tangan Aslan dari lehernya. Aslan sama sekali tak mau mendengarkannya. Tangannya masih saja memegang kendali, bahkan semakin erat mencengkeram leher Yuki. Para pelayan wanita sampai ada yang menutup mata karena takut. Mereka khawatir jika leher Yuki mungkin saja bisa patah. Namun ternyata Yuki tak selemah itu. Dapat mereka lihat bahwa gadis itu dengan berani melawan Aslan dengan menampar wajah tampanan mulus yang selama hidupnya sama sekali tak pernah disentuh oleh orang lain. Mereka yang sempat melihat kejadian itu sontak memekik karena terkejut atas perbuatan berani Yuki. Setelah menampar wajah Aslan, nyatanya itu berhasil membuat leher Yuki terlepas dari jeratan tangan Aslan. Yuki segera mundur satu langkah menjauh dari Aslan untuk menghirup udara sedalam mungkin sambil memegangi lehernya yang terasa nyeri. Akan tetapi kemarahan Aslan sepertinya semakin terpancing oleh perbuatan Yuki. Berani sekali kamu membuat tangan kotormu itu menyentuh kulitku. Aslan menggeram marah dan memberikan tatapan yang menusuk pada Yuki. Seumur hidupnya baru kali itu ia menemukan seorang gadis dengan postur tubuh sekecil itu, namun dengan beraninya menampar wajahnya. Jangan pikir aku takut padamu, sahut Yuki tanpa rasa takut. Dia yang menantang, namun para pelayan yang gemetaran takut. Bukan takut pada Yuki, melainkan takut pada hal buruk apa yang akan Aslan lakukan pada Yuki. Cih! Aslan berdecih dengan memandang Yuki remeh. Sedetik kemudian dia pun memberikan perintah pada pengawalnya, perintah yang mampu membuat Yuki ketakutan. Kurung dia di dalam menara dan jangan diberikan makan. Apa maksudmu? Menara apa? Tanya Yuki yang mulai menciut. Apalagi ketika itu ada dua orang lelaki berpakaian serba hitam berjalan mendekati dirinya hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Kenapa? Takut? Aslan terkekeh melihat gelagat ketakutan Yuki, padahal baru saja gadis itu menunjukkan taringnya. Yuki kembali menoleh ke arah Aslan, namun dia tak ingin dianggap lemah. Namun saat itu, Yuki berada dalam posisi yang sulit hingga kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Akhirnya satu-satunya cara yang terlintas dalam pikirannya adalah mengakui bahwa dirinya bukanlah Yuri dan pernikahan itu adalah kesalahan. Tunggu, aku bisa saja menuntutmu jika berani berbuat kejam padaku. Ini negara hukum dan kamu bisa berakhir di penjara. Ucap Yuki berusaha untuk melakukan perlawanan yang ia tahu jika melawan dengan tenaga, tentu dia tidak akan mampu. Mendengar dirinya diancam oleh seorang yang sangat lemah seperti Yuki, membuat Aslan tersenyum licik. Cih, tidak ada yang bisa melakukan apapun di rumah ini selain atas keinginanku. Jika kamu masih ingin melarikan diri, maka larilah dari dalam menara itu, dan ku harap kamu bisa keluar hidup-hidup dari sana.
Seret dia sekarang juga. Tita Aslan lalu kemudian kembali memutar tubuhnya untuk meninggalkan Yuki yang terus memberontak ketika kedua tangannya mulai dipegangi oleh dua orang lelaki. Lepaskan! Kalian tidak boleh mengurungku! Aslan! Aku bukanlah Yuri, pernikahan itu bohong. Aku tak pernah menyukaimu karena aku tidak mengenalmu. Teriakan dari Yuki itu sontak mengejutkan semua orang yang tak menyangka pada kebenaran itu. Aslan pun sampai menghentikan langkahnya dengan kedua tangan yang mengepal, namun dia sama sekali tak ingin menggubris perkataan Yuki dan memilih kembali melanjutkan langkahnya semakin menjauh. Selesai sudah, entah apa yang akan terjadi selanjutnya pada Yuki. Dirinya sudah meraung serta memberontak sekuat tenaga, namun dua orang pengawal tersebut sama sekali tak mau berhenti menyeret tubuhnya ke arah lain dari rumah tersebut sampai Yuki tak bisa lagi melihat tubuh Aslan yang sudah menghilang di balik tembok. Kemana kalian akan membawaku? Apa kalian tidak takut pada polisi? Hah? Kenapa kalian mau saja menuruti perintah dari orang gila itu? Ucap Yuki pada dua lelaki tersebut. Kini tubuhnya tak lagi diseret, melainkan diangkat dari kedua sisi hingga kaki Yuki menggantung di atas lantai sembari terus dibawa pergi. Itu karena dirinya yang terus saja bergerak ingin dilepaskan. Sebaiknya Anda berhenti dan menurut saja, Nyonya. Itu adalah keputusan yang benar. Ucap salah satu pengawal tersebut dengan suara tegas. Tentu saja Yuki tak mau menurutinya, namun dirinya yang tak mau berhenti memberontak itu pun akhirnya merasa lelah sendiri dan memilih untuk diam. Merasa tak ada lagi pergerakan dari Yuki, dua orang lelaki itu saling pandang lalu memutuskan untuk menurunkan tubuh Yuki agar gadis itu bisa berjalan dengan tenang tanpa harus diseret lagi. Akan tetapi Yuki rupanya sengaja menipu mereka, karena saat kedua kakinya berhasil menyentuh jalanan berbentuk papin blok itu, dia pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan berlari sekencang mungkin ke arah yang berlawanan. Sial! Kejar dia! Dua orang pengawal itu kesal karena sadar telah ditipu oleh Yuki. Mereka pun dengan cepat mengejar lari Yuki yang saat itu sudah hampir sampai ke sebuah pagar yang dia sendiri tak tahu akan mengarah kemana. Saat itu yang ada di dalam pikiran Yuki adalah hanya ingin melarikan diri lalu bersembunyi. Sialnya ketika kedua tangan mungilnya sudah menyentuh pegangan pagar tersebut, rupanya Yuki kesulitan untuk membukanya. Sial! Apa yang terjadi? Ucap Yuki yang mulai merasa putus asa. Saat sibuk mencoba membuka pagar itu, dia tak sadar bahwa dua orang pengawal yang tadi berhasil dia kelabu itu kini sudah berdiri di belakangnya. Pagar itu sudah dikunci, Nyonya. Yuki terkejut sampai memekik nyaring saat baru menyadari bahwa dirinya sudah kembali tertangkap. Rasanya dia ingin menangis saja karena lagi-lagi gagal melarikan diri. Apa mau kalian? Menjauhlah dariku! Yuki kembali berteriak penuh emosi. Angkat saja dia! Ucap salah satu pengawal itu. Apa? Apa katamu? Tanya Yuki mulai waspada, namun dengan cepat salah satu pengawal itu mengangkat tubuhnya dengan cara dipikul di atas bahu. Ergi! Lepas! Yuki benar-benar tidak bisa menerima semua ini. Meski sudah lelah, namun dia tak mau berhenti berusaha. Kali ini dia gunakan kedua tangannya untuk memukuli tubuh bagian belakang dari lelaki yang memikul dirinya itu. Namun tak ada yang terjadi. Mereka membawa Yuki cukup jauh hingga menaiki sebuah tangga yang cukup tinggi, namun entah seberapa tinggi sebab Yuki sudah nyaris pingsan untuk bisa menghitungnya. Beberapa saat kemudian dia merasa tubuhnya dijatuhkan di atas tempat yang empuk di dalam sebuah ruangan, seperti sebuah tempat tidur. Tanpa berkata apapun lagi, kedua pengawal tersebut langsung pergi dari ruangan tersebut, lalu mengunci pintunya dari luar. Suasana pun menjadi sangat hening dan juga terasa lebih dingin. Yuki berbaring terlentang menatap langit-langit ruangan yang berjarak sangat tinggi. Dia masih dalam keadaan sadar, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Yuki sangatlah lemah saat itu. Mungkin karena dirinya baru habis mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk kesia-siaan. Tuhan, kenapa harus aku? Bisiknya berharap Tuhan mendengar dan segera menolong dirinya untuk pergi. Atau jika Tuhan mau berbaik hati, Yuki ingin waktu diputar kembali agar dirinya bisa menolak keinginan kakaknya dan pergi sejauh mungkin. Memikirkan itu semua tanpa sadar Yuki meneteskan air matanya. Dirinya yang sangat jarang menangis itu merasa kalah karena tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kelelahan yang teramat Yuki pun terlelap begitu saja. Masih dalam posisi berbaring terlentang Yuki akhirnya mulai membuka mata. Namun saat itu, dia tak bisa melihat apapun karena ruangan itu mendadak menjadi gelap gulita, sepertinya hari sudah malam dan dia sudah tidur cukup lama. Yuki pun mulai merasa takut, dirinya takut berada dalam gelap seorang diri, kedua tangannya mulai meraba ke berbagai sisi tempat tidur tersebut, namun kemudian tersadar bahwa dirinya tengah berada di sebuah menara sejak beberapa saat yang lalu dan itu semakin membuatnya ketakutan. Yuki berusaha mengatur napasnya, mencoba mencari satu titik cahaya yang bisa terlihat dan dia berhasil. Dia pun segera bangkit lalu berjalan ke arah cahaya kecil tersebut. Setelah mendekat,
dan bisa melihat dengan jelas rupanya itu adalah pantulan cahaya lampu dari arah luar. Yuki pun menyingkap tirai di jendela kaca tersebut dan baru menyadari bahwa dirinya memang berada di sebuah menara seperti yang Aslan ucapkan siang tadi. Ternyata lelaki itu sangat mengerikan. Dia benar-benar mengurungku di sebuah menara setinggi ini. Dasar lelaki gila. Lihat saja jika aku sampai mati di sini, maka aku akan datang menghantuinya sampai dia mati juga. Yuki benar-benar membenci Aslan setelah apa yang lelaki itu lakukan kepada dirinya. Bagaimana bisa Kak Yuri mempunyai hubungan dengan lelaki psikopat seperti dia? Mau setampan dan sekaya apapun dia, meski ditawarkan sekalipun padaku, aku tak akan pernah mau menerima lelaki sakit jiwa seperti itu. Saat sedang asyik merutuki Aslan sambil menatap ke arah luar jendela kaca itu, Yuki sama sekali tak mendengar jika ada seseorang yang mencoba membuka kunci pintu ruangan tersebut. Hingga pada saat daun pintunya dibuka dari arah luar barulah Yuki dibuat terkejut. Segera dia menggerakkan kepala untuk melihat ke arah siluet yang muncul terkena sinar cahaya dari luar ruangan. Lampu ruangan tersebut seketika menyala menerangi seluruh sudut ruangan, sampai-sampai Yuki harus menyipitkan kedua matanya karena merasa silau. Setelah matanya sudah bisa melihat dengan normal, Yuki pun langsung kesal ketika mendapati Aslanlah yang masuk ke dalam sana. Wajah Aslan terlihat begitu memuakan untuk Yuki lihat sehingga dirinya pun memilih untuk membuang wajah ke arah samping. Melihat itu Aslan tersenyum licik dan mulai mendekati Yuki yang berada di ujung ruangan hingga benar-benar berdiri di hadapan Yuki, barulah ia menghentikan langkahnya. Aslan melihat penampilan Yuki yang acak-acakan itu mulai dari kepala hingga ke kaki lalu kemudian mentertawakannya. Kasihan sekali, ada apa? Senang berada di dalam sini? Beginilah akibatnya jika berani membantahku. Desisnya tepat di hadapan wajah Yuki yang masih melengos itu. Aku tidak punya salah padamu, tidak punya urusan denganmu, dan juga tidak takut pada lelaki sakit sepertimu. Lagi-lagi Yuki menjawab dengan berani namun tanpa menatap Aslan. Aslan yang datang dengan niat ingin mengampuni istrinya itu pun harus kembali dibuat kesal. Dengan gerakan kasar, dia mencengkeram dagu lancip itu, lalu membawa wajah Yuki menghadap dirinya dengan paksa. Mulutmu ini kecil tetapi sangat pedas jika berucap, keluargamu memang tidak ada yang baik hingga menghasilkan keturunan yang tidak baik pula seperti dirimu. Perkataan Aslan itu memancing emosi Yuki dan juga sakit hatinya. Jangan bawa-bawa keluargaku. Kami memang miskin tetapi tidak kejam seperti kamu. Asal kamu tahu namaku adalah Yuki dan bukan aku yang seharusnya berada di sini, tetapi kakakku, Yuri. Aslan diam sejenak, kedua matanya terus menatap ke arah bibir tipis Yuki yang bergerak mengoceh. Nyatanya apa yang Yuki ucapkan itu sama sekali tak membuat Aslan memberikan reaksi terkejut seperti yang Yuki harapkan. Malah setelahnya Yukilah yang dibuat terkejut ketika mendengar Aslan berbicara. Yuki Hoshi, itu adalah nama yang aku sebut ketika aku menikahimu. Yuki merasa syok lalu mendorong tubuh Aslan sekuat mungkin hingga pegangan tangan Aslan terlepas dari dagunya. Yuki mundur beberapa langkah menatap Aslan dengan tak percaya. Apa katamu? Bagaimana? Aslan kembali terkekeh, dia bergerak memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana panjangnya dengan gerakan santai. Jangan mengira bahwa aku adalah orang yang bodoh. Aku bahkan sudah mengetahui perihal kehamilan kakakmu, lalu dia yang licik itu pasti tak akan mau mengakuinya padaku, sehingga menukarmu sebagai pengganti dirinya, agar dengan begitu, dia masih tetap bisa menjadi nyonya di rumah ini. Benar begitu bukan? Yuki menggeleng pelan, semua kenyataan ini sungguh di luar dugaannya. Tapi dia tak ingin menunjukkan bahwa dirinya begitu syok di hadapan lelaki licik seperti Aslan. Jadi, dia sebenarnya telah menikahi aku bukannya Kak Yuri? Tanya Yuki dalam hati. Kenapa? Kamu terlihat seperti sangat kecewa karena ternyata aku telah mengetahui segala rencana busuk kalian. Ledek Aslan sengaja membuat Yuki mati kutu. Jika kamu telah mengetahui semua itu, lantas kenapa harus melanjutkan pernikahan itu? Kenapa tidak datang menemui kakakku dan membatalkan semuanya di dalam kamar hotel saat itu? Dan aku seharusnya tidak sampai berada di sini. Ucap Yuki yang sangat merasa kecewa pada semua orang. Yuri, ibunya, dan sekarang Aslan yang malah mengikuti permainan Yuri padahal dia sudah tahu kalau calon pengantin wanitanya sedang hamil dengan pria lain. Aslan mengendikkan kedua bahu menanggapi pertanyaan Yuki dengan santai. Bukankah itu bagus? Nama baik keluargamu dan keluargaku sama-sama terjaga bukan? Meskipun keluargamu bukanlah siapa-siapa bahkan tak pernah dipandang oleh siapapun juga. Cukup! Berhentilah menghina keluargaku. Kamu dan Kak Yuri lah yang sedang mempunyai masalah bukan kami, bukan aku dan bukan juga keluargaku. Aku minta lepaskan aku sekarang juga. Yuki berkata dengan tegas meski ada getaran pada nada bicaranya. Itu karena dia merasa penuh dengan kekecewaan. Aslan terdiam mendengar permintaan Yuki. Wajahnya pun kini mendadak berubah serius. Kaki panjangnya itu dia bawa melangkah untuk mendekat ke arah Yuki yang kini sudah berdiri menempel pada dinding dan tak bisa kemana-mana lagi.
Jika aku melepaskanmu maka itu terlalu mudah untukmu dan juga bagi wanita licik itu. Tetapi jangan salah sangka dan mengira bahwa aku menyukai dirimu karena itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Aslan dalam jarak yang begitu dekat dengan Yuki, bahkan tubuh keduanya nyaris menempel. Kalau begitu untuk apa pernikahan ini? Aku juga tidak menyukaimu bahkan kita tidak saling kenal. Ceraikan aku sekarang juga. Diam! Aku bilang diam! Aslan mendadak emosi hingga membentak Yuki dengan keras padahal posisi mereka begitu dekat. Bisa bayangkan bagaimana takutnya Yuki saat itu, namun dia berusaha untuk tidak memberikan reaksi apapun agar Aslan tahu kalau dia tidak selemah itu. Lalu kenapa? Kenapa kamu meniduriku malam itu? Bukankah hubungan seperti itu harus bersadarkan cinta? Tanya Yuki sambil menahan tubuhnya yang gemetaran. Aslan langsung teringat pada perbuatannya pada malam pernikahan mereka kemarin. Sebenarnya dirinya pun tak tahu kenapa menjadi hilang kendali saat melihat Yuki. Dia pun tak ingin lagi beradu argumen dengan Yuki karena memang tak tahu pada jawabannya, sehingga Aslan memilih untuk berjalan mundur, lalu membalik tubuhnya membelakang Yuki lalu berniat untuk pergi. Namun sebelum benar-benar pergi dia berhenti sejenak lalu berkata sesuatu tanpa menoleh ke arah Yuki. Pernikahan ini nyata, maka biasakanlah. Suara pintu yang tertutup kuat itu menyadarkan Yuki pada nasibnya yang mengenaskan. Dia yang sangat jarang menangis pun kini terduduk di sudut ruangan lalu menangis meraung-meraung. Dia benci pada semua orang namun kini jauh lebih membenci Aslan.